Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'ul Sholat, bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Baqarah di ayat 267 yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa beberkati mu'alif hadha tafsir wa bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik hadirin, silakan diperhatikan surah Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati
tadi di antaranya adalah ya mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, memang harus dibaca panjang. Jaiz unang, boleh-boleh saja, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Munfasil karena terpisahnya antara mad tabi'i dalam kalimat ya bertemu dengan alif dalam kalimat ayyuha, jadi kalimatnya berbeda, maka disebut munfasil, berpisah kalimat. Anfiqu, nun mati ketemu fa, ikhfa ausah, suaranya suara M. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum, mim mati ketemu waw, hukumnya idhar syafawi. Wa mimma akhrajna lakum, yang sekarang mim mati ketemu mim hidup, idgham mutamasilain. Akhrajna lakum minal ardh wa la yatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fihi. Mohon tughmidu, ghinnya jangan sampai dikolkolahkan sehingga terdengar suara tughmidu, jangan sampai terjadi. Kena ghin bukan huruf qalqalah. Bacalah tanpa pantulan qalqalah, tughmidu fi. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Mim mati ketemu ba hukumnya ikhfa syafawi. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Fadla jangan fadla tapi fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mad artinya panjang karena harus dibaca panjang. Iwad tukeran dari tanwin, karena yang kita lihat dengan mata kita adanya tanwin di ron, tapi yang terdengar oleh kuping bukan suara tanwin tapi suara panjang, maka tanwin itu disebut mad iwad karena ditukar dengan panjang. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma للظالمين من أنصار. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'a
wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil-zalimina min ansar. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la yatayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil-zalimina min ansar. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان يعدكم
Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sayangku orang-orang yang beriman. Anfiqu, bernafkahlah kalian. Sering ditanyakan apa bedanya sedekah dan infak. Sebenarnya sama. Bahasa sehari-hari kita, bahasa umum, infak itu lebih kepada keluarga, napakah. Bahasa kita napakah ya. Napakah. Padahal di sini napakah itu zakat malah. Innama sedekah itu zakat, sedekah zakat, napakah juga zakat, sama aja. Sedekahlah kalian, zakatlah kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari sebaik-baiknya ajia di ma kasabtum, harta yang kalian lakukan, harta yang kalian usahakan. Maka orang-orang dulu ada yang mengatakan kalau kita bersedekah punya ayam 3. Yang pertama ayam kecil, yang kedua ayam jantan, yang ketiga ayam jago. Katanya yang harus dia kesedekahin ayam jago. Itu bohong itu. Itu pengen ayam. Di sini dijelaskan, yang penting sedekah itu dengan harta yang kita sendiri mau makan, yang kita sendiri masih mau make. Itu sudah cukup, nggak mesti ayam jagonya. Jadi kalau mau sedekah biasa itu ada excellent, ada intelligent dan lain sebagainya, nggak apa-apa, nggak mesti yang terbaik. Maka karena desakan harus yang terbaik, sedangkan kita sayang dengan barang yang terbaik, akhirnya nggak sedekah sama sekali. Bukan yang nomor satunya, bukan nomor 2, nomor 3 silahkan. Yang penting ma'akhraj dan minal ardi minal qububi wasimat wala tayammamul khabis, dan yang menuju bermaksud mensedekahkan dari yang paling jelek. Itu yang janganlah kamu memilih yang paling buruk laku, kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Itu yang boleh. Seandainya mau zakat padi tadi, itu yang sudah ditapikan, yang sudah kosong, yang sudah gabung, itu yang disedekahkan, itu yang dizakatkan, itu yang nggak boleh. Kalau kita mau sedekah pakaian yang sudah robek, di rumah juga sudah pakai elap, itu yang disedekahkan, itu yang nggak boleh. Bagaimana dengan pakaian belas masih layak pakai, silakan. Bukan yang harus yang baru, bukan. Wala tayammamul khabisa bin adhiya min hitayaminakum tunfikunahu zakat halal min dami tayammum walastum bi akhirihi, karena kalian sendiri tidak mau al-habis. Law a'tatuhu matahu illa an tughmidu bih bitasawil ghadil basar maka patudunu bi haqqillah. Jadi pertimbangannya untuk hak Allah itu masa dipilih yang sudah tidak dipakai.
Padahal wallahu a'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, an nifaqatikum, saking menapakah kalian semua, hamidun, yang terpuji, ay mahmudun ala kulli hal. Tapi lagi-lagi bicara sedekah, banyak orang yang susah melakukannya karena bayangannya bayangan matematika manusia. Kalau saya punya uang 1 juta harus dikeluarkan 2,5%, berarti 25.000. Maka uang saya sekarang berarti sisanya cuma 975.000. Itu yang membuat manusia pelit, yang padahal itu adalah yuwaswisus syaitan, desakan syaitan. Karena syaitan ya'idukumul faqra, mengancam kepakiran, ayyukhawwifukum bi, menakut-nakuti kalian dengan nanti akan kis, nanti akan fakir, nanti akan miskin, nanti akan orang. Intasaddaqtum, kalau kalian melakukan sedekah maka patung siku, pegang, jangan disedekahin, jangan. Maka wa ya'murukum bil fahsya, setan itu menyuruh kepada kejelekan, al-bukhli, kepelitan, wa man'i zakat, dan mencegah manusia supaya tidak mau zakat. Di sisi lain, wallahu ya'idukum alal infaq maghfirah, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian yang mau infak, janji akan mendapat pengampunan dari Allah, dunubikum wa fadlan, dan janji Allah akan memberikan fadl. Apa itu fadl? Rizqan khalfan minhu, rizki sebagai pengganti daripada yang kita zakatkan. Itu janji Allah. Kira-kira kalau Allah berjanji, setan berjanji, yang benar janji Allah apa janji setan? Pasti yang benar janji. Maka fakta dan kenyataannya tidak ada kasusnya orang miskin gara-gara rajin sedekah. Nggak ada. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara rajin sedekah, tidak ada. Tapi kalau kasusnya orang tambah kaya kena rajin sedekah, itu banyak. Inilah setan yang menggoda kita, setan yang mengganggu kita. Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji di dalam ayat ini. Nabi Muhammad dalam hadisnya mengatakan, as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang rajin sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, pasti dekat dengan manusia. Karena tetangga-tetangga sering menerima sedekah, pasti dekat. Tapi ba'idun minan nar, orang yang rajin sedekah itu dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Sebaliknya al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah karena dia tidak melaksanakan perintah Allah. Oleh karena jauh dari Allah, jauh dari surga, dan tetangga juga pada jauh. Ngapain orang pelit? Tapi dekatnya orang itu qaribun minan nar, dekatnya ke neraka jahanam. Hati-hati. Kalau kita sudah punya kewajiban, laksanakan. Jangan ngikutin perasaan, hayalan, halusinasi yang ditimbulkan oleh setan, karena janji setan tidak akan bisa mengalahkan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas jembar fadlnya, alimun, dan Allah itu maha tahu bil munfiki, siapa saja orang yang rajin infak, yang rajin sedekah, dan yang rajin zakat. Allah tahu. Bahkan diikuti dengan hikmah. Orang yang rajin sedekah itu, yang rajin zakat, yu'til hikmata may yasha, Allah akan memberikan hikmah. Apa itu hikmah? Al ilmun nafi, ilmu yang manfaat.
Tidak semua ilmu itu hikmah, karena ada ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang bisa memudaratkan yang lain, ilmu nipu, ilmu bohong, ilmu apalagi, ilmu gendam dan lain sebagainya. Itu bukan hikmah, ilmu juga. Yang dimaksud hikmah itu ilmu nafi, ilmu yang manfaat, al-mu'di ilal amal, yang mengajak, menarik dia berbuat kebaikan. Itu hikmah. Allah berikan ilmu hikmah mayyasha kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, buntutnya dari orang sedekah itu Allah akan berikan hikmah. Sedangkan wa may yu'tal hikmata, siapapun orang yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini di dunianya disenengin tetangga, disenengin saudara, di akhiratnya masuk surga. Karena di masarihi ila sa'adah, dia akan kembali kepada kebahagiaan al-abadiyah yang abadi selamanya. Cuman kata Allah, ingat, wa ma yadzakaru, dan tidak akan ingat manusia terhadap ini bi ilghamut ta'ifil asli al-bidal yata'adzaru, awalnya yatadzakkaru. Tapi di sini wa ma yadzakkaru, bisa yudkaru, silakan mau yadzakkaru silakan, yudkaru silakan, yatadzakkaru silakan. Dan tidak akan ingat orang terhadap ini hikmah illa ulul albab, kecuali orang-orang yang masuk dalam kategori ulul albab. Siapa ulul albab? Ashabul ukul, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang punya otak, orang-orang yang punya keresahan. Pasti yang melakukan hikmah, yang mendapat hikmah adalah orang-orang yang punya ashabul ukul. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan tidak kalian nafkahkan min nafaqatin, dari sekecil nafkah, ay ada itu min zakatin aw sadaqatin, yang kalian lakukan baik dalam rangka zakat, aw sadaqatin atau sedekah, aw nazartum, atau kalian nazarkan min nadrin, dari nazar payofawatu, maka kalian penuhi nazar kalian. Fa innallaha ya'lamu, Allah pasti maha tahu. Karena Allah tahu, fayujazikum alaihi, maka Allah akan memberikan balasan pahala kepada perbuatan zakat dan sedekah. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang zalim biman zakat wan nadri biwatil infaq min ghairi malihi min ma'asillah min ansar. Orang-orang yang zalim tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya adalah ayat kontroversi. Saya cek terlebih dahulu. Bapak, ada dua cara sedekah, ada dua cara infak. Ada infak yang dipublikasikan, diumumkan, dicatat di media, diberitakan. Ada infak dirahasiakan, tidak ada orang yang tahu. Bahkan agama mengajarkan, berilah dengan tangan kanan, jangan sampai ketahuan tangan kiri. Menurut Bapak, sedekah infak yang baik itu yang diumumkan apa yang dirahasiakan? Hah? Hah? Kenapa? Kenapa? Panjang banyak yang pengen diumumkan. Iya. Iya. Coba kita lihat terjemahannya aja. Ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik. Sedekah diumumkan baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sekali janda baik sekali malah.
Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Baik, semuanya baik. Semuanya baik. Bagaimana solusinya? Insya Allah malam Rabu yang akan datang kita bahas tuntas. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.